mulai dari penyerahan awal harus benar-benar baik, menyenangkan Tuhan, supaya kita berjalan ada tujuan, ada sasaran, dan Tuhan akan semakin meningkatkan banyak hal-hal ajaib lewat kehidupan kita, dan itu menjadikan kita menang dan menang, dan membalikkan kerajaan Babel yang besar itu, bukan menawan mereka. Bangunlah negaramu. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan hari ini. Kita telah memasuki hari yang ke-8 di dalam bulan Januari 2023 ini, saudara-saudaraku. Dan kita bersyukur kita sudah merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun masih banyak kekurangan di sana sini, biar ke hari-hari yang akan datang kita akan memberikan lebih lagi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita ini harus terus dibarui dari sehari ke sehari sampai kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita juga bersyukur saudara-saudara kita kembali dengan baik, mulai dari yang berlibur, yang pulang ke kampung halaman, Bonapasukit, udah kembali dengan baik. Ada yang juga pernikahan yang baru. Biar Tuhan yang memberkati semuanya. Saudara-saudaraku, untuk kita terus jadi pemenang, mari kita akan baca firman Tuhan. Saya mau memulai, kita akan membaca dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bersama-sama kita akan baca 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, ya, bangsa Israel lagi ditawan dan ada beberapa pemuda yang dianggap baik untuk bisa dipakai oleh raja. Ini kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya,
untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada satu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara-saudaraku, pemuda yang ingin dipakai oleh Raja Nebukadnezar, tetapi Tuhan juga ingin memakai hidup mereka kalau mereka berserah kepada Tuhan, kalau mereka tidak hanyut dalam kesenangan dalam kerajaan Babil yang saat itu, saudaraku, boleh dikatakan menguasai hampir seluruh bumi. Kerajaan Babel ini kuat, saudara-saudaraku, ya, dan kaya, sehingga Babel ini diumpamakan juga nanti dengan segala kemewahan dunia. Ini di dalam kitab Wahyu. Kalau kita perhatikan pasal yang ke-18, di situ kita boleh melihat ya Babel yang besar ini, saudara-saudaraku. Pasal 17, 18 itu menunjukkan bagaimana Babel itu. Tetapi disinilah kita perhatikan pemuda-pemuda ini, saudara-saudaraku. Lewat pemuda-pemuda Tuhan pakai menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kuasa daripada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup. Dan kalau mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka di samping memproklamirkan kuasa Tuhan yang heran, keempat pemuda ini jadi terbagi dua. Tiga tahan api, saudaraku, biar dipanaskan 7 kali lipat, ya. Itu sudah nggak ketulungan lagi bagaimana panasnya itu. Jadi kalau panas itu dilipat gandakan biasanya untuk bengkel, menempa, untuk emas, ya. Jadi api itu ditingkatkan, saudara-saudaraku. Tapi tiga. Jadi di samping Daniel itulah Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak terbakar dan nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan, saudaraku. Daniel itu terkenal dengan tidak diganggu singa yang dilaparkan. Itu semua adalah kemenangan
bahkan lewat pemuda ini juga membuat sejarah, sehingga orang-orang Israel itu diperkenankan kembali dari penjajahan ke negara mereka. Ini saudara-saudaraku, tanpa peperangan, lewat beberapa pemimpin, Ezra, Nehemia, bangsa Israel itu ya boleh kembali. Dan itu juga diawali juga dari kesaksian-kesaksian yang ada, termasuk kesaksian keempat pemuda ini, yaitulah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Biar kita juga semuanya memiliki kesaksian yang boleh mengubah sekeliling kita. Bahkan kalau Tuhan pakai kita mengubah negara kita, bahkan kalau Tuhan pakai kita mengubah dunia ini, saudaraku, tidak ada yang mustahil. Karena semua Allah yang mengerjakan. Yang sedikit pun kemenangan kita Allah yang mengerjakan. Yang besar sekalipun toh juga Allah yang mengerjakan. Bukan dari gagah dan kuat kita, tapi karena Tuhan kita oleh Roh Kudusnya, kita boleh menjadi kesaksian, saudaraku. Yang sebabnya kita juga semua harus sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang kita perhatikan di sini, awal dari kemenangan ini adalah membuat ketetapan untuk diri sendiri. Nah, dalam Daniel pasal 1 tadi ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Jadi bukan cuma Daniel, tapi keempat pemuda ini ya berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi keempat saudara kita ini, ya, kita yang muda-muda ini biar dipakai oleh Tuhan semua. Tapi kita juga semua yang rohaninya belum sempurna ini, mungkin jadi pemuda juga, mungkin belum. Bahkan ada kadangkala bayi rohani juga belum. Karena apa? Belum mengerti lahir baru. Jadi kita ini harus mengerti lahir baru. Itu adalah membuat perjanjian supaya semua yang lama kita tinggalkan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Saat itulah Roh Kudus membuat kita lahir baru. Itu baru permulaan. Baru nanti di mana kita semakin suka akan firman Tuhan, maka kita akan semakin terpelihara dan sampai kepada kedewasaan. Kalau lahir baru itu, saudaraku, itu di dalam Yohanes 3 ayat 3 dengan ayat 5, namun kita tidak akan baca. Dan kalau sudah lahir baru, maka saudara-saudaraku, kita rindu firman, itu nanti akan membawa kita dalam perkembangan, pertumbuhan yang baik. Dalam 1 Petrus pasal 2 mulai ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam
kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini yang pertama, saudara-saudaraku, biar ini sampai ada dalam hidup kita, dan ini harus jadi pondasi perjalanan hidup kita ini. Kalau tidak, nanti rohani kita ini linglung, saudaraku, tidak tahu tujuannya kemana, dari mana ke mana. Saya beberapa hari ini membaca di grup, ada grup kita, udah beberapa orang tua, memang sudah tua, ada keliru, akhirnya satu ketemu di dekat Pondok Bambu sana, yang ada rutan-rutan itu, Pondok Bambu itu ya, yang dekat Kalimalang. Nah, yang satu di Polsek Bekasi Selatan, orang tua yang tidak tahu pulang. Ini saudara-saudaraku, banyak saudaraku. Jadi kalau kita belum bisa memulai dengan baik kerohanian ini, nanti kita Kristen juga, tapi casingnya, tapi dalamnya itu dia adalah kehidupan yang bingung, kemana-mana saja nanti semaunya, tidak ada arah yang tertentu, sehingga tidak merasakan sampai kapan menangnya, kapan dia bisa mengubah lingkungan, kapan dia bisa mengubah sampai kepada hal yang lebih besar. Jadi harus dimulai, saudaraku, dari awalnya. Dan di dalam permulaan ini sangat penting, saudaraku. Dalam permulaan ini sangat penting. Sama saja dengan sekolah, kalau dari SD sudah tidak ada kemauan sekolah, nanti SMP tambah susah lagi, saudaraku. Tapi kalau dari SD, belum lagi jam bangun pagi-pagi dia udah bangun, masakin air. Nah, buat apa mau mandi saya? Mau sekolah. Itu benar-benar ada kemauan. Nanti belajar juga. Itu saudara-saudaraku, permulaan ada yang baik. Jadi saudara-saudaraku, jangan jadi Kristen tanpa tujuan. Jangan hanya jadi Kristen yang luar saja, casingnya yang baik, dalamnya nggak baik. Kalau dalam firman Tuhan disebut, ya, dia bisa serigala, dia bisa musang, tapi casingnya itu berbulu domba. Nah, jadi domba domba berbulu serigala, atau ayam berbulu serigala juga, saudara. Iya, tapi kalau kita mulai dari penyerahan awal, harus benar-benar baik, menyenangkan Tuhan, supaya kita berjalan ada tujuan, ada sasaran, dan Tuhan akan semakin meningkatkan banyak hal-hal ajaib lewat kehidupan kita, dan itu menjadikan kita menang dan menang, dan membalikkan kerajaan Babel yang besar itu, bukan menawan mereka. Bangunlah negaramu, bangunlah negerimu. Itu sebabnya setelah 70 tahun dari sana, orang-orang Israel kembali, dan sebagai pemimpin yang paling nyata itulah Ezra dan Nehemia. Mereka bangun, saudara-saudaraku, Israel. Kita akan dibangun untuk masuk
Yerusalem baru. Dan kalaupun mau masuk ke sana, tidak bisa tidak. Memang harus mengalami semuanya, ujian, cobaan, dan tantangan, dan kejadian-kejadian yang sudah ditetapkan dalam Alkitab. Dalam kitab Wahyu, dalam pembukaan meterai, sudah dituliskan di situ. Tidak usah lagi diramal-ramal. Tahun begini, tahun kesulitan. Sudah tertulis akan terjadi kesulitan yang besar. 7 macam yang pertama. Nanti dari bokor lagi, pencurahan bokor. Ada juga kesulitan dalam macam yang kedua. Dan di dalam peniupan sangkakala ada lagi 1 macam lagi, 7 kecelakaan yang besar. Itu dalam Wahyu pasal 16. Dan termasuklah di situ nanti yang terakhir adalah perang Harmagedon. Itu saya tidak harus berkata, karena sekarang yang ngetren itu pergi ke surga dan Tuhan berpesan. Apakah Tuhan itu mau nambahin firman-Nya? Kalau tambah lagi dari pesan, firman Tuhan tidak bisa ditambah lagi. Tapi kalau dibuka pengertiannya, apa yang tertulis, itu benar. Tapi kalau ada seseorang, dia ke surga katanya, dalam penglihatan, dan dia bawa pesan, itulah yang menjadi fondasi kerohanian mereka. Saudara-saudaraku, di luar kebenaran firman ini bukan fondasi rohani. Makanya sekarang banyak saudara-saudaraku kata si ini, kata ini, ya ini pesan Tuhan kepada si ini, si ini. Saya pikir surga aja belum tahu dia di mana. Tidak ada orang yang ke sana, tapi dia ketemu Tuhan, dia dapat pesan. Mau tambah lagi firman ini, firman apa? Ya, itulah yang dia sampaikan itu. Tapi itu ngetren, banyak sekali pendengarnya juga, saudaraku. Itu sebabnya kita harus berpedoman kepada firman yang tertulis. Yesus juga menang melawan iblis. Ada tertulis. Ada tertulis. Tapi sekarang supaya rasa hebat, Tuhan berfirman kepada pendeta ini. Tuhan berfirman kepada ibu ini. Ini pesan Tuhan untuk 2023. Saudara-saudaraku, saya tegaskan, di luar firman yang tertulis ini tidak ada lagi yang jadi pedoman. Ini saudara-saudaraku, karena Tuhan sendiri tidak akan gampang-gampang nambahin firman-Nya. Tidak. Kalaupun nanti orang sudah sampai, itu pun bukan di surga disebut, adalah di Firdaus atau di pangkuan Abraham. Suruhlah supaya dari antara yang sudah meninggal ini ada yang memberitakan firman kepada saudara-saudaraku yang masih hidup. Dalam Lukas pasal yang ke-16, kira-kira jawabnya apa? Ada tertulis, ada buku Musa. Itulah, bukan disebut ini pesanku, katakan kepada mereka, ini pesanku, seolah-olah yang dari dalam Firdaus itu dapat pesan. Tidak ada pesan. Apa yang ada di situ itu. Makanya kita harus rindu kepada firman dalam 66 buku. Dan dalam Wahyu pasal 22
Ayat yang ke-11 dan selanjutnya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ayat 11 Wahyu 22 ayat 18 dengan 19. Ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menampakkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara-saudaraku, kadangkala dari latar belakang dia, dari situ semua dibuat landasan, termasuk orang-orang yang dulu ahli santet, ahli apa, baru dari situ dia bilang untuk mengalahkan iblis begini. Kalau kita nggak usah pakai begitu, untuk mengalahkan iblis pakai darah Yesus. Haleluya, pakai nama Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan setan, imani, cukup. Tapi kalau dia 1, 2, 3, 4, 5 ini begitu, saudaraku. Ya, itu sebabnya kita harus semakin berdasar firman Tuhan. Daniel berketetapan tidak menajiskan diri karena mereka sudah mengerti firman Tuhan, kuduslah kamu karena aku kudus. Dan Musa juga sudah pernah berjalan di semak-semak duri. Dalam Keluaran pasal yang keempat, Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu karena tempat ini adalah tempat kudus. Tidak boleh mencapai hadirat Tuhan kalau kita tidak kudus. Artinya, saudara-saudaraku, kemenangan ini hanya karena Tuhan yang membuat menang. Tadi saudara kita juga bersaksi begitu. Walaupun kita ini ada usaha, tapi kalau bukan Tuhan yang membawa kita selamat, ya bahaya, saudara-saudaraku. Jadi Tuhanlah yang membuat kita ada sampai saat ini. Hanya karena anugerah, hanya kemurahan Tuhan. Tuhan baik, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan juga menggerakkan tangan kita, umpamanya nyetir, ya itu gerakan Tuhan di tangan kita. Ya, kalau tangan orang lain nggak ada yang menggerakkan, saudaraku. Tadi ini baru ini bajai dari Ancol nabrak, ya, mobil berjalan, hancur bajainya, orangnya masuk rumah sakit, saudara-saudara. Ya, tapi kalau Tuhan pasti bimbing kaki kita, kita berhenti, nggak bahaya, saudaraku. Bersama Tuhan kita aman dalam perjalanan. Begitu, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita harus mengambil ketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ini untuk keseluruhan. Menajiskan diri dengan dosa, dengan makanan, dengan penglihatan, dengan apa saja, supaya kita boleh mengalami kemenangan kepada kemenangan. Ini awal dasarnya, saudaraku. Jadi kalau Daniel itu tidak dimakan singa, ini dasarnya, awalnya. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego tidak bisa terbakar karena api, ini dasar kehidupannya. Dan kita juga harus seperti Raja Daud, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku,
dan terang bagi jalanku. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mereka mengerti, ya, karena di dalam Yesaya pasal yang ke 59 juga ayat 1 dengan 2, bukan tanganku yang kurang panjang sehingga tidak menolong kamu, bukan pendengaranku yang tidak mendengar sehingga tidak mendengar kamu, tapi yang menjadi pemisah antara aku dengan kamu adalah dosa-dosa. Itu sebabnya saudaraku, memasuki hari-hari ini sampai menang, kalau Tuhan Yesus datang, ini harus ada pada kita, dan ini harus semakin mendalam terus sampai di dalam perkara yang kecil. Kita harus jujur, saudaraku, mau hidup benar, mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan dari situ nanti kita akan melihat kemenangan kepada kemenangan. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego sampai dibakar juga tidak terbakar. Jangankan terbakar, bau asap api aja nggak ada. Padahal dia sudah dalam perapian yang dipanaskan 7 kali ganda. Ini saudaraku. Jadi mujizat demi mujizat itu terjadi, saudaraku. Awalnya di sini menetapkan diri. Kita sudah dengar harus membuat satu kabinet. Itu namanya peraturan dalam diri kita, janji dalam diri kita, ketetapan dalam diri kita. Saya mau hidup sesuai dengan firman. Itu artinya saya mau hidup dalam kekudusan. Itu nanti kita akan melihat kemenangan kepada kemenangan. Bahkan raja-raja, karena nanti bukan lagi Raja Nebukadnezar, sudah berganti lagi, saudaraku. Bukan lagi Raja Babel, sudah ada raja yang lain lagi, Syria dan lain-lain. Ini, saudaraku. Tapi apapun itu semua berganti. Tapi orang yang sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan, ada tanda dalam dirinya, dan Tuhan akan tetap menggenapi, terjadi kemenangan kepada kemenangan. Jadi firman Tuhan itu harus kita terima menjadi pondasi hidup kita, menjadi patokan kehidupan kita, menjadi pengarah hidup kita. Jangan tanpa arah. Jadi arah perjalanan hidup kita harus dalam kebenaran firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu akan membawa kita berkemenangan. Karena kalau kita hidup benar kudus di hadapan Tuhan, itu artinya kita menyatu dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menyertai kita, tidak ada yang mengalahkan kita. Kita melebihi pemenang. Roma pasal 8 itu. Ayat 35. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Jadi harus berani hidup sesuai firman Tuhan, supaya ada persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menyertai kita, Dialah yang membuat kita menang. Haleluya. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya pandangan kita harus kepada Yesus. Jangan ada pandangan kepada yang lain, supaya kita menang. Dan kalau kita berpandangan Yesus, hati kita juga harus mengikut hati Yesus. Jalan kita mengikut jalan Yesus. Ini saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita. Dalam Ibrani pasal yang kedua, ini saudara-saudaraku, ayat yang ke-1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi banyak yang terbawa arus, tidak bisa lagi menuju satu sasaran. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara-saudaraku, mari mulai sekarang firman itu jadi pondasi. Kita lihat bagaimana kemenangan keempat orang itu, kemenangan kepada kemenangan. Kita untuk akhir zaman ini harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi tetap terarah, saudaraku, sampai bertemu dengan Yesus yang akan datang pada kali yang kedua, sehingga mujizat-mujizat lebih terjadi, saudaraku. Kita tidak ada, karena sudah tua memang kalau tenaga, biar bagaimanapun tidak bisa, saudaraku. Tapi kalau kita tetap dipelihara oleh Tuhan, ini yang harus nyata. Tidak macam-macam ke kemana-mana, harus tetap ada kesaksian. Kesaksian orang tua ada, kesaksian muda-mudi ada, kesaksian anak-anak ada. Semua harus ada kesaksian. Jadi kalau sudah tua, aduh, nggak ada lagi kesaksian. Ada banyak. Ya. Nanti kalau yang muda-muda bilang, kita omong-omonglah sama opung. Ada kesaksian opung banyak, sudah itu. Opung mana aja lah, kalau opung yang ada dalam Tuhan. Haleluya. Ada pengalamannya banyak. Tapi kalau opung Nageno, tahu opung Nageno? Itu, saudaraku, nggak ada kebenaran firman. Jadi ya nggak tahu lagi mau ngomong apa, dia berliku-liku aja udah. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran firman, tetap jalan kita dipimpin oleh Tuhan. Nggak bakal keliru, nggak bisa. Semua saudara-saudaraku. Jadi kita ini harus melebihi dari orang yang menang. Biar kesaksian orang tua, mau umur berapapun kita, semua dijamin oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Kalaupun kita capek, Tuhan sendiri gendong kita. Harus sampai bisa begitu, saudaraku. Jadi nggak boleh keliru. Yesaya pasal berapa? 49 ya.
Ayo, siapa? Kita lihat dulu. 46. Itu kan tahun kelahiran saya. Jadi saya gampang ingat. Yesaya pasal 46. Itu tahun kelahiran saya ya. Biar gampang aku ingat. Tinggal cari ayatnya, gampang. 4. Sampai masa tuamu aku tetap diam, yang kepadanya kita berserah mau hidup sesuai firman-Nya, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Haleluya. Kalau masih bisa kuat jalan-jalan, tapi kalau sudah enggak bisa kuat jalan, Yesus yang gendong kita. Ya, coba Yesus enggak ada nyanyi tak gendong sampai ke surga, tidak ada. Tapi seandainya ada nyanyian begitu, bisa juga saudaraku, ya. Dan menanggung kamu, mau menanggung kamu terus. Mau apa lagi saudaraku? Kita sangat beruntung di dalam Tuhan. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Ya, jadi Tuhan menolong kita, saudara-saudaraku. Jadi biarpun kita sudah menulai ini, apapun, Tuhan yang tetap menjaga kita. Gak ada keliru-keliru. Kalau Tuhan lihat kita capek, Dia gendong kita. Ingat ini firman Tuhan. Saya lahir 1946, jadi saya selalu ingat ini Yesaya 46. Kalau kita sudah tua, Tuhan juga menggendong kita. Ya, ini saudara-saudaraku. Saudara boleh kasih tanda-tandanya supaya bisa. Kalau mau ikut saya juga boleh. Caranya begini. Ulang tahunnya Pak Pendeta 1946. Ada Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap diam, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Tapi kalau kita tidak mengawali tadi, mau hidup benar, mau hidup kudus, tidak bisa bertemu. Karena selalu ada yang memisahkan. Apa yang memisahkan? Segala pelanggaran, segala dosa. Itu sebabnya saudaraku, kita semua harus mau seperti Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego menetapkan dalam hidup mereka tidak mau menajiskan diri. Dan bagi kita, oleh karena apa sekalipun, kiranya Tuhan menolong kita semua. Ada dasar yang teguh, tidak keliru, tidak akan sulit, bahkan semakin melihat perbuatan Tuhan. Yang buat berhasil itu adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya jangan pertahankan keakuan, jangan pertahankan yang lain-lain. Sampai kita, saudara-saudaraku, kalau ditampar yang kiri, gak usah lawan-lawan. Bila perlu, biarkanlah. Kalau dia masih kejar lagi yang kanan, gak usah kita lawan. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus mengambil kesimpulan, menetapkan diri apapun. Kalau kita sudah rasa mungkin kita lagi belanja,
kita sudah pas hitung, jangan udah lebih uangnya dia, jangan kita diam-diamkan, kita bodoh-bodohkan, seperti mematikan perhitungan benar kita. Sudahlah, masukkan aja. Jangan, saudaraku, harus pernah dibilang, Pak, tadi belanja saya kan cuma 35, kamu kembaliin 25, karena kita kasih uang cuma 50.000, lebih berapa kalau dia kembalikan segitu? Iya, jangan kita diam-diamkan, ngomong, udah kelebihan. Itu bukan rezeki kita, bukan begitu rezeki dari Tuhan. Dan kalau kita jujur, Tuhan membuka rezeki lebih banyak lagi. Ini, saudara-saudaraku, jangan malah senang bersaksi. Saudaraku, aku mau kebaktian besok, uang saya sudah tidak ada ongkos, tapi ada kelebihan dikasih orang dari uang belanja. Saudaraku, itu bukan uang kita, dan itu bukan cara berkat Tuhan. Ya, kalau ada orang berkata, sudah, kamu jujur, itu buat kamu aja. Enggak, Pak. Ya, aku ikhlas. Ya udah, kalau dia sudah ikhlas, bagaimana lagi? Diterima aja. Tapi kalau belum ada yang begitu, nanti kita akan dikejar. Berkat yang akan kita terima itu bisa hilang, saudara-saudaraku, karena segala berkat kita adalah dari Tuhan. Kalau yang mengangkat kita adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita tidak perlu gusar, bingung, tahan ini, bertahan itu. Kalau Tuhan belum membuat kita jadi besar, itu nggak bakal bisa terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah ingin membesarkan kita, maka itu akan benar-benar terjadi. Saudara-saudaraku, begitu saya lihat dalam kebenaran firman ini, baik juga Raja Daud yang membesarkan dia adalah tangan Tuhan, baik juga Joshua memasuki tanah Kanaan, yang membuat namanya besar dan berhasil adalah Tuhan. Jadi yang membuat kita juga besar adalah kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya enggak usah ngotot, dan harus berani berserah kepada Tuhan. Dan nanti kita boleh lihat seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau dia mau hidup dalam kekudusannya Tuhan, saudara-saudaraku, dia akan mulai semakin melihat perkara-perkara ajaib, menaikkan kedudukan mereka, menaikkan posisi mereka. Dan kalau mereka melewati badai, orang karena membenci, mereka nggak perlu lawan, mereka nggak perlu bela diri, mereka nggak perlu berkoar-koar, tak ada gunanya. Mereka hanya berserah kepada Tuhan. Dan pada masanya Tuhan menunjukkan kuasanya. Justru dari masalah itu mereka meningkat lagi dan nama Tuhan lebih dimuliakan. Ini, saudaraku. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mempan dibakar dengan api. Dan Daniel biar dimasukkan di lubang singa, dia tidak akan dimakan oleh singa. Itu menunjuk kepada kita juga melewati kesulitan zaman akhir. Iblis yang mengaum-ngaum seperti singa, intinya nanti di dalam masa 3,5 tahun dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita. Awalnya tetapkan mau hidup kudus dalam kehidupan kita.
Ini harus benar-benar tiap hari ada dalam hidup kita. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar, kemenangan kita hilang. Dan kita kalau tidak mulai lagi, ya sudah. Kita bisa kembali kepada nol. Tapi mari saudaraku, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Itu sebabnya buat janji dalam hidup kita. Kita mau hidup kudus karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Itu sebabnya ya ini ya harus kita kejar. Kita kejar kekudusan itu. Ibrani pasal 13 ayat ya keempat. Ayat 14 ya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau nggak bisa melihat Tuhan, nggak ada penyertaan Tuhan, nggak ada mujizat, nggak ada kemenangan. Tapi dengan kekudusan kita bersama dengan Allah. Kalau Allah bersama kita, siapakah lawan kita? Kita akan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya harus kita berani membuat ketetapan. Saya mau ikut Tuhan, mau mengikut Dia dalam kekudusan. Dan bersama dengan Dia kita akan menang dan menang sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau berdiri bersama-sama.